Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Biar makdun. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil ladai mate wasta malu kalaita lawahal itu ya, wasta malu kalaita lawhal al harfu hamdin wastifhami saja sampai kajian doang wal harfu tahdid sebenarnya. Wasta malu lan wis ngamalkeun ulama ahli naon ya, ulama ahli mani pas ngamalkeun ulama ahli mani kabeh. Kalaita kaya lapad laita law ing lapad law wa halamad hal ala lamad law harfu tahdid lan huruf tahdid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afirhu wa nafa'al wa bi ulumi barakatuh fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'malu geus jeung ngamalkeun ulama kana naon kana nantes seperti lapad laeta naon nu diamalkeunna law lapad law hal lapad hal jeung la ala lapad la tasrif bitamsil ngajian syarat kalawan contoh. Jadi kieu ngamalkeun ulama law huruf syarat kan syartiyah, hal huruf istifham, la ala huruf taraji eta kalaeta siga lapad laeta. Jadi law hal la makna law makna hal makna la ala anu tadi teh syarat istifham jeung non taraji eta sok diamalkeun sok dipake maknana laeta. Makanya jelaskan yastamal fil tamani majajan tingkana jadi majaj karena kunaon lauk jadi lain syarat deui jadi maknana mana tamani, hal lain jadi istifham deui mana jadi mana tamani, la ala lain jadi taro jadi mana tamani, makanya disebut majaj. Contohna lauk anu bi makna laeta lauk anu maknana tamani nyaeta disebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 102. Baca lau falau anna lana karotan fanakuna minal mu'minin. Lamun make lapad lau ada kemungkinan bisa balik deui. Jelema geus paeh di kuburan kaduhung hayang balik di kadunya kabeh. Nya ketika memang di maknaan lau teu tamani nya berarti akan menimbulkan ada kemungkinan bisa hidup deui balik di kadunya. Ya, mungkin teh sesuatu anu mungkin teh mungkin karena jadi mana tamani lauk nak mana tamani jadi lamun deui hayang teuing gitu nya itu jadi nama maknana ya. Jadi jauh biasilana teu mungkin biasilana pada sanajan pada kenyataan aya beberapa nu hirup deui nya ada tas eta makna lau hal. Istifham pertanyaan. Bimana tamani, bimana laeta. Mana contohnya seperti apa? Mana contohnya? Ayat Qur'annya Al-A'raf ayat 22. Fahal lana min syufa'a. Apakah orang bakal menang syafaat pertolongan ya? Pertanyaan kan ada asal nama, tapi intina tamani hayang orang menang pertolongan. Eta disebutkan jelema kafir atau mau menang lah kafirnya.
gitu. Pan orang kosok gitu nya, aing mau di bagian ya gitu. Sebeyak ya. Terus ai dedei la ala teroji nya, tapi mana tama tani contohna la ala mana la ala asyafu fajun al habibah nya hayang teuing tadi teh lempang kaula jeung jarah kaula silaturahmi nya kana keka ya Allah nya eta dinisbatkeun diucapkeun pikeun jelema anu teu bisa lempang nya hayang lempang tapi teu bisa lempang mungkin teu bisa lempang sedang dalam posisi teu bisa lempang tamani nya ngalamun nya tadi teh jadi alhasil tilu contoh eta lao hal jeung ala ketika makna make makna lapad laeta tegasna tamani eta bi makna majaj kaisa Allah kapayuna ngajelaskeun masa tahdid hiji dinya tahdid hala tahdid eta sebuah ucapan peringatan dengan keras atau tegurannya lapadanan hala Allah asal tina hal nya asal tina hal contohna hala akram tujadan hayang tadi teh pertanyaan anak tah ngamuliakeun isun jani kijayat nya maksudna tadi teh hayang nya hayang teh ngamuliakeun kaula kajayat kijayat geus eueuh nya itu sudah pergi tidak ada kemana nya ya Allah ingin ku lagi tafsir tanahnya kakarak hayang geus leungit nya itu eta nya jadi pertanyaannya istifham eta bener eta tahdid jijinya tamannya jadi kadang istifham hal syuruf eta mengajas istifham ke istifham jumlahna aya 11 adat istifham ngagaduan makna masing-masing apakah memang secara muridna kana tasawur apakah tasdik apa tasawur wungkul atau tasdik wungkul engke dijelaskeun di payun nya jadi alhasil dina keterangan bait eta nya ngajelaskeun eta lapad lau lapad hal ala jeung huruf tahdid eta sok diamalkeun seperti amalna sok maknana sok diungakeun seperti makna tamani lapad laeta tingkahna jadi majaj kada sesuai jeung hakikatna beresnya itu wallahu a'lam aja barokot sulbiki halaman seberapa? 11? 11 nya? Wal amu min sifati eta ya. Nah, wala yaju tatkibala da'wal umum fi ghairi min fi'li wa majri kama fi jam'i sallallahu alaihi wasallam as-salataini fi safar rahul bukhari fa innahu la ya'mul safar tawil wal qasir fa innahu innama yaqau fi hadim tadi dia ngajelaskeun kamari urang ngatos ngajelaskeun lapad-lapad anu umum aya opat anu lapad anu am aya opat kategori geus dijelaskeun masing-masing nah di dia bade ngajelaskeun jadi lapad ama anu kasifat kunatik kasifat anu diucapkeun maka teu sah teu beunang diakukeun eta umum ketika selain dina ucapan. Mana selain dina umum teh ditafsir dijelaskeun apakah berupa pekerjaan atau berupa siga pekerjaan nyata penetapan atau pengahukuman nya dia kena. Maka eta mah henteu disebut am secara lapad tidak menyeluruh nya dia kena. Mana contohna seperti pada amalan Kangjeng Nabi kapungkur pernah safar, pernah perjalanan ya tadi yang ngajama maka ngajama salat di perjalanan ieu sesuai hadis Bukhari nya ta eta didinya karena itu merupakan sebuah pekerjaan lapadna bukan umum karena kunaon kan teu sakur-sakur sapar anu bisa dijama nya tadi teh secara umumnya nya nu jelasna kan sapar aya sapar dua aya sapar qasir aya sapar tawil perjalanan jauh jeung perjalanan
deket anu dina syarat hukum fikih disebutkan perjalanan anu menang di qasar mah anu jauh nyaeta anu leuwih tina 2 marhalatain nya jeung beberapa tujuanna teu beunang maksiat yang segala macamnya. Nah ieu mah tadi teh ya, pekerjaan itu tidak bisa jadi lapadna umum karena kunaon umum mah kudu kasipatan ku natik anu diucapkeun ucapan itu. Nah eta nya sok sanajan bisa tuh cenah mendekat di jamak teh lain dia tamanya gitu lah. Gitulah pokoknya mah geus secara umumna jamak mah ada aturan nya 2 marhalah nya tadi teh ya kurang lebih anu nyebutkeun 86 anu nyebutkeun 80 anu nyebutkeun 100 km nya perjalananna geus ya dia kena ada syarat-syaratna. Contoh kedua seperti Rasulullah pernah syuf'ah akad syuf laki-laki nikah lain akad syuf'ah nya tadi teh ya ngajangkepkeun milik hiji jelema aya di fikih jelaskeun ngajangkep hiji jelema ketika hiji jelema memang contohnya ngamilik karena 2 tempat karena 1 barang tapi ketika memang dibagikeun eta moal aya manfaatan barang contoh hiji jelema ngaboga karena milik 2 imah dibeulah kan teu mungkin teh imah nya tadi teh pokoknya dia ruang tamu kamar hareup jeung ya kamar uri dapur WC nya mun hayang ka kumaha teu bisa kumaha teu bisa nya makana salah satu memang kudu ngeleh kudu mayar nutupan eta syuf'ah. Ieu kejadian pernah terjadi kepada zaman Rasulullah. Rasulullah pernah nyuf'ah sesuai dengan hadis mursal nya ta eta ketika pekerjaan tersebut kanjeng nyuf'ah itu tidak menunjukkan kepada umum karena ada syarat-syaratna bab syuf'ah akad syuf'ah eta anu jelaskeun dina ilmu fikih gitu ya. Jadi alhasil ucapan nanti lapad am hanya berbentuk ucapan ya annatku. Nah, selain itu berupa pekerjaan atau perkara yang sama dengan pekerjaan seperti penetapan atau menghukumi maka tidak disebut lapad paham ya itu Allahu a'lam. Materi penjualan apa penjual itu
Yes. Fardu. Kamari ngajelaskeun fardu atau rukun puasa. Sabaraha kamari? 5. Kamari pertama nih niat. Panjang lebar kamari jelaskeun. Ieu intina. Karena kunaon sahna jamal innamal amalu biniat. Ya, makanya panjang lebar niat mah. Ieu mah satu pembahasan niat dalam satu pertemuan. Ya. Ieu mah 1 2 3 4 dalam satu pertemuan. Insyaallah beres. Ya, makanya luar biasa. Karena kunaon patokanna memang eta. Patokan niat. Makanya kan seueur syarat-syarat niat eta tinggal buka deui lah nya. Ngabahas teh ngaranna buka deui mah nya. Tah, kedua niat naon? Menahan makan dan minum ya. Nahan makan minum. Nahan makan dan minum. Rukun keduanya eta imsak, menahan. An ukli wa syurbi, tina makan dan minum. Sanajan saeutik nya. Walaupun sedikit makan dan minum. Dalam keadaan sengaja. Tak orang bahas. Kita bahas satu poin per poin, baca satu-satu. 2 baca. Bas beres sedikit. Makan dan minum, walaupun makan dan minum tersebut dalam keadaan sedih. Contohnya sedikit coba. Makan sedikit, nah contohnya. Sisa makanan. Bahasa Sunda naon sisa makanan? Cehil. Bahasa Indonesia naon? Eta sisa makanan anu nyelap gitu ya. Makan, termakan dengan puasa atau bekas ada rasa segala macam itu kan sedikit. Batal ya? Batal. Walaupun sedikit. Minum, ini sedikit teman contohnya. Ludah yang keluar dari batas gigi, ya. Nugis keluar di batas gigi, ngondo, ya batal. Ya, memang normal mah, tapi syaratnya ludahnya tidak tercampur dengan darah, ludahnya tidak tercampur dengan apa-apa, masih murni bersih ludahnya, tidak tercampur dahak dan segala macamnya, boleh diminum. Ya, asal jangan keluar dari batas gigi. Batas gigi dalam bentuk keluar dari batas gigi. Jika sudah keluar dari batas gigi maka batal ya, bisa membatalkan. Ulah keluar. Ulah di luar, keluar. Ya kan contohnya contoh lamun gigi lah. Gigi ya, gigi ngalung kinya. Ada disebut luar mana? Nu dia apa nu dia? Tak iya luar kan? Jero mana? Paham? Nah itu nya gitu pokoknya batasnya gitulah dia kena perhatikan karena kunaon temu kan atau kasih mah kecuali kieu orangnya hop ge logika karena kunaon katutup ieu nya kan gitu. Dikeluarkeun geus kaluar ieu posisina. Geus keluar posisinya batal karena posisinya geus keluar terus nah itu kan poin-poinnya awas itu syaratnya itu syarat-syaratnya itu jika ada untuk sengaja jadi poin dalam keadaan sengaja nah kumaha lamun lupa bagaimana kalau lupa makan dan minumnya besok ya nanti dijelaskan betul. Jadi harus ada kesengajaan. Selama sengaja apapun yang dimakan dan minum itu akan membatalkan puasa walaupun sedikit. Terus
Nah, jika seseorang dua hal dalam keadaan lupa. Tadi dijelaskan dalam unsur sengaja. Bagaimana tidak sengaja? Satu bisa lupa, nomor kedua bisa memang tidak tahu hukum. Nah, ia dalam keadaan sengaja, ya kan? Lawan tidak sengaja berarti dua. Ya, bisa karena lupa, bisa karena bodoh. Nah, lupa dalam keadaan dia lagi berpuasa. Sugan tetap puasa, ya, itu, ya. Lupa. Kalau memang lupa, diampuni, ya, diampuni. Tidak membatalkan puasa. Tapi jangan pura-pura lupa, ya. Karena atau bodoh. Nah, mungkin bodoh bagi duanya. Tidak mengetahui hukum. Nah, lebih jelasnya di hukum dijelaskan di depan. Yang tidak mengetahui hukum itu nanti bagaimana? Nah, penjelasan terus berikutnya. Terus beres. Nah, iya poinnya bagi dua deui. Tidak tahu dua iya. Nah, satu baru masuk Islam, mu'alaf, mu'alaf, baru masuk Islam. Kedua, jauh dari ulama, jauh dari ulama. Nah, tidak tahu dia lagi kan? Nah, tidak tahu seperti ini. Berarti bisa tidak tahu itu hukum. Memang dia baru masuk Islam. Contoh, seseorang besok puasa, malam baru masuk Islam dan belum memang belum diberitahukan bahwa pembatalan puasa, syarat dan segala macamnya. Ternyata pas siang dia makan. Ditanyalah, kok kamu makan sedangkan kamu puasa kan? Oh, emang puasa membatalkan emang makan membatalkan puasa? Nah, pada pertanyaan seperti itu. Karena memang dia tidak tahu. Oh maaf, karena saya baru masuk Islam. Tadi malam contoh masuk Islam. Nah, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa dikarenakan baru masuk Islam. Nah, bodoh yang diampuni, yaitu pertama itu. Yang kedua, orang yang jauh dari ulama sehingga tidak tahu dengan hukum syariat, pembatalan puasa, syarat dan segala macamnya. Menurut kenyataan zaman sekarang itu sangat langka, di mana kadang-kadang ada media dan segala macamnya. Jadi orang yang tidak tahu, yang tidak paham dengan hukum ada dua. Satu orang yang masuk Islam, dua orang yang jauh dari rumah. Yang terjelas itu tidak termasuk kita, ya, gitu. Luar biasa. Nah, jadi syarat-syarat itu nomor dua. Jika tidak demikian, maksud demikian ya, jika memang dia bukan orang mu'alaf, tidak baru Islam, sudah lama Islamnya, bahkan turunan Islam lagi, tiba lagi, dan tidak jauh ulama loba di mana kanan kiri pada ulama, ngan cuma dia tidak mau belajar, ngaji dan segala macam, nah itu tetap tidak akan diampuni, tetap batal puasanya. Maka dalam keadaan sengaja dan segala macam tetap batal. Karena kenapa? Ini dua tidak tahu ini bodoh itu yang bisa diampuni. Ya, lamun beri orang kuat diampuni ente atau ente lah ngarang bahaya. Ya, karena tidak termasuk syarat pembatalan. Jadi yang kedua kita dijelaskan lagi secara melapad yang dikatakan. Pertama yaitu menahan dari makan dan imsak. Makan dan minum, walaupun sedikit makan dan minumnya dengan ada unsur kesengajaan tamud. Apalagi kalau nasian lupa, ya, atau memang bisa lupa, bisa tidak tahu, bodoh, jahil, maka tidak batal. Karena ada dua, orang yang baru masuk Islam, ahdil bil Islam, atau orang yang hidupnya ba'id dan anil ulama, jauh dari ulama. Jika tidak demikian maka batal. Jadi syarat kedua yaitu menahan makan dan minum. Nah, dalam keadaan walaupun sedih, nah ibadah pembagian kan, walaupun sedikit. Dalam keadaan sengaja ada dua keterangan.
Kalau memang tidak sengaja, ada dua, bisa lupa, bisa bodoh. Lo baru tanya. Tidak tahu hukum, tidak tahu, tidak tahu. Saya tapi nyebutannya, gitu. Bodoh, tidak tahu. Dua, ada yang diampuni, orang yang tidak tahu itu. Satu, orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, atau orang yang jauh dari Allah, itu yang diampuni. Selain itu batal. Selain itu batal. Ya, batal namanya. Itu tidak diampuni. Nah, terus menahan jima. Ketiga menahan jima. Nahan. Lain jima, menahan jima. Ya beresnya duanya. Ya, hapus sih soalnya panjang. Beres ya. Nah, ini kan sebuah metode kan ini ya. Tiganya. Menahan jima. Yes, gitunya. Menahan jima. Jima non jima? Bersetubuh hubungan badan. Nah, memasukkan hasafah kepada parji. Hasafah non hasafah? Hasafah non? Lain panjang nah, helm na doang. Ya, itu. Ada parji ada parji. Ya. Itu. Jadi ketika berpuasa memasukkan cuma hasafahnya ke dalam farji batal. Walaupun tidak keluar mani. Ya. Harus batal. Gitu. Jadi naudzubillah, contohnya ada seorang laki-laki dan perempuan berpacaran, asup etana doang jinah, ya, gitu. Jadi hukum. Jadi masukkan hasafah ke dalam parji, ya. Itu dapat membatalkan puasa walaupun tidak keluar mani, ya. Ya, karena kenapa? Batal. Dan penjelasannya sebenarnya panjang lebar ya. Sementara seperti itulah. Terus dalam keadaan sengaja. Yang jadi pertanyaan, bagaimana yang tidak sengaja? Jima, sengaja. Ada lawan dari sengaja? Benar tadi? Tidak sengaja berarti lupa. Ya. Itu. Ayat keterangan terus. Terus. Berarti jima dalam keadaan sengaja. Kalau jima dalam keadaan lupa, nah ini yang jadi pertanyaan. Lupa naon maksudnya tidak keluar. Ya. Nah, beberapa keterangan mereka tuh memang lupa dalam keadaan sedang berpuasa. Lupa sedang berpuasa. Ya, lain lupa. Ya, lupa dalam seorang suami istri melakukan. Dia ternyata lupa, ternyata ini bulan puasa. Nah, contoh itu ya. Dalam keadaan lupa. Maka yang seperti itu kalau memang lupa seperti makan. Makanya kan kalau makan dalam keadaan lupa batal puasa nak? Enggak membatalkan puasa karena jima dalam keadaan lupa sama tidak membatalkan puasa. Ya, tapi dengan keadaan lupa. Tapi sebenarnya itu sangat jarang terjadi. Ya, sangat jarang terjadi. Kalau makan mungkin makan minum mungkin sering. Ya, makan minum. Keluar capek panas-panasan segera datang ke rumah, buka kulkas, minum ya. Wallahu alam atau lupa atau sengaja ada kebanyakan apa itu ya. Ya. Sama. Tetap sama. Dik dan naonan. Terus nah
sebenarnya ini dijadikan nomor hitungan yang kesekian, bisa liar tapi nanya. Cabang tidilah. Berarti mengeluarkan mani, keluar mani. Ada beberapa penjelasan. Terus penjelasannya. Nah, jika dikeluarkannya dengan tangan, bisa dua, tangan sendiri, tangan istri. Sebenarnya dulu ada amat, karena sekarang tidak amat maka istri cukup. Nah, dua hukum ini dikeluarkan dengan tangan, baik pun dengan tangan sendiri ataupun dengan tangan istri, dua-duanya sama membatalkan puasa. Cuma bedanya ada hukum yang berbeda. Jika mengeluarkan air mani disebut onani, cokbun, maksudnya itu. Jika memang dikeluarkan dengan sendiri, hukumnya haram, tapi tetap membatalkan puasa. Jika dikeluarkan sama istri, hukumnya tapi tetap batal. Contoh laki-laki dan perempuan, laki punya suami istri, geus teu kuat ya gitu. Memang udah ada kuat, sedangkan istri dalam keadaan halangan haid atau nifas atau segala macam. Aduh. Gitu lah. Boleh asal dengan istri, tapi bukan pacar. Allah sembarangan ya. Istri sah ya. Dan ingat lagi, bukan istri orang ya. Gitu. Sembarangan. Karena kenapa? Kalau di orang wetan kan nyebut gini, istri itu sama dengan perempuan, ya bisa salah paham, ya, itu istri, ya, itu istri sah, ya, dikit, boleh, haram, ente, ya, tapi dua-duanya sama membatalkan puasa. Kenapa dipisahkan? Karena ada hukum yang berbeda di sana, ya, mulkos sendiri mah, istri kemah, itu boleh, itu dikit. Terus apakah kutangannya selain tangan ku istri boleh tuh? Atau boleh selain tangan lagi ya? Gitu, itu sepanjang itu oleh di bahasannya. Yes. Paham ya? Jadi mengeluarkan mani baik laki-laki perempuan oleh tangan sendiri ataupun oleh istri segala macamnya, itu tetap dua-duanya membatalkan puasa. Hanya perbedaannya kalau sendiri mah batal haram, ya, plus doraka, ya. Ini kudu kodok deh ya, kudu kodok lah dia kena. Mau istri mah batal tapi tidak haram, ya, kodo atau kodo lah, ya, dia kena kodo. Nah terus berikutnya sentuhan kulit tanpa halang. Nah, jadi antara kulit berkulit. Contoh suami istri siang hari pas waktu bulan puasa memang tidak pakai baju, tidak melakukan jima, bedak, jangan itu keluar, batal, karena ada sentuhan. Di garon kumaha? Atau di garon kira-kira amat garon. Ya. Itu. Contoh tonggong nu garoan, punggung yang digaro sampai ya tuh ya. Nah, karena memang ini harus dengan syahwat. Kalau keterangannya itu. Nah, tapi kalau ada penghalang keluar itu tidak membatalkan selagi ada penghalang, ya. Atau memang seperti merangkul tanpa syahwat, ya, dengan istri awas istri, ya, istri sah, nyadikan awas istri sah, dan itulah tidak membatalkan itu. Terus nah ini kan semua yang membatalkan, baik dengan tangan, onani dengan tangan sendiri atau tangan istri membatalkan, hukum yang berbeda dua. Terus atau dalam keadaan bersentuhan kulit tetap batal. Dua-dua ini yang membatalkan dengan rinciannya. Yang ketiga ini tidak batal puasanya. Dalam keadaan tilunya, nah ini tidur. Pan dibagi kiki ya.
Ini metode kan ya. Pertama dalam keadaan tidur, kedua melihat, terus fikir, menghayal. Contoh, seorang lagi puasa tidur, bangun basah, batal tidak? Karena tidak sengaja, ya ngompol. Kecuali sebelum bangun, aduh can keluar kapalang, itu kecuali, ya batal. Dua, melihat, ya melihat. Contoh seorang laki-laki nongkrong, lihat seorang perempuan, buah meledak, ya itu batal, karena hanya melihat atau memikirkan, ya gitu, dibayangkan sampai keluar, batal, ya atau lah, ya itu, ya gitu. Nah terus jadi hasil beres ya, 3 ke 4-nya. Katilu beres. Menahan jima dalam keadaan sengaja itu bisa dalam keadaan lupa, atau kok keluar mani cabang tidinya, lupa dalam posisinya dalam dia keadaan berpuasa, ya lupa dalam keadaan berpuasa. Cabang dari keluar jami yaitu keluar mani. Keluar mani ada 2 kategori, ada yang bisa membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa. Ini batal. Membatalkan puasa, pertama mengeluarkan air mani dengan tangan, baik tangan sendiri ataupun tangan istri. Cuma hukumnya yang berbeda. Kalau tangan sendiri hukum onani haram, tapi tetap batal puasanya. Kalau dengan tangan istri hukumnya tidak haram. Tidak haram lah, atau boleh tidak haram, ya. Tidak haram, nyambungkan dia bisa. Tidak haram, nyambungkan dia bisa. Diperbolehkan, tapi tetap batal. Ya, terus apa sih ada yang membatalkan? Adanya sentuhan kulit tanpa penghalang. Itu pun bersentuhan, keluar mani tanpa ada penghalang sentuhannya, maka membatalkan puasa. Ada yang tidak membatalkan puasa, keluar mani tapi tidak membatalkan puasa. 3 kategori. Sementara pertama tidur, bangun tidur mimpi basah, batal? Tidak. Asal murni tidur, ya tidak dicocok, ya tidak diome-ome, ya. Terus dalam keadaan melihat, ya hanya melihat, tapi bukan memang direncanakan, ya entah, dalam keadaan melihat, awasnya, iya mas siap di save, ya Allah, ya dalam keadaan melihat. Terus ketiga, menghayal atau bahasanya gitu, batal. 3 perkara ini yang tidak membatalkan puasa walaupun keluar mani. Paham? Terus berikutnya, menahan dari muntah dengan sengaja. Syarat keempat adalah menahan muntah. Utah. Nah, kita bahas dulu muntah. Muntah itu apa? Utah. Keluar kembalinya makanan dari jauh dalam perut, itu muntah. Masuk keluar dari itu muntah. Muntah ini akan membatalkan puasa apabila dilakukan dalam keadaan sengaja. Emang bisa muntah sengaja? Bisa. Iya kan contohnya, colok gitu kan muntah sengaja, atau memang mencium sesuatu yang bau, ya muntah, ya sampai, ya itu kan batal, ya. Selagi itu sengaja batal, ya. Terus jika ia terpaksa, ini kan sengaja, kalau ini berarti tidak sengaja, terpaksa kan, batal tidak? Sebenarnya ada kategori 3 batalnya. Muntahnya itu tidak batal, tapi kalau memang beberapa keterangan melebihi 3 kali keluarnya, itu bisa membatalkan puasa. Keluarnya kerak 3 kali. 1, awal pertamanya, jika 3 kali keluarnya, itu bisa batalkan puasa. Atau hanya 1 kali keluarnya, tapi ada yang balik lagi, ainu kalem deui, batal. Atau tidak ada yang balik lagi, cuma mulutnya tidak dicuci setelah muntah tersebut, akhirnya bercampurlah sisa muntah dengan air liur ludah, masuklah, batal. Berarti gimana harus yang membatalkan puasa? Ketika muntah langsung cuci semua anggota, semua mulut
bagusnya kan sampai mahraj ha, kan? Iya, tapi awas ya gitu. Ya, bagus. Karena kenapa? Ketika kecampur tetap batal. Karena kenapa? Mutanajis kan. Nah, najis itunya ludahnya. Karena ada campuran ludahnya. Lumayan campuran sisa naon oreg nah gitu. Nah, diikenanya. Jadi sekali lagi jika muntah itu memang disengaja ini membatalkan puasa. Kalau memang tidak disengaja ini tidak membatalkan puasa. Tapi ada penjelasan. Ya, kalau memang 3 kali, ada beberapa yang mengatakan batal. Ya, ada juga yang tidak. Menurut kaul yang hati-hati itu membatalkan puasa atau hanya 1 kali keluarnya. Ada yang masuk lagi, bukan yang keluarnya itu yang batal, tapi masuk lagi. Ya, walaupun sedikit itu masuk batal. Ya, jika kita memang bisa, memang masih bisa mengeluarkan ya keluarkan, atau hanya 1 kali keluar, mulut kita tidak dibersihkan sehingga bercampurlah air ludah dengan sisa rasa ataupun apa, kan ada rasa pahit segala macam kan gitu. Nah itulah itu membatalkan puasa. Nah itu penjelasan yang membatalkan puasa. Nah nanti sebentar sebelum kelima tadi ada yang dijelaskan masalah ludah, dipertamakan ludahnya. Ludah ada yang sering keluar itu adalah dahak. Nomor sabar sih makan sengaja. Nomor keduanya sama tinggal 2 tadi lupa, dari keduanya masuk ke kedua itu kan ada ludah tadi, minum sedikit tuh minum ludah kan ya, minum sedikit, minum kita batal ya, minum sedikit minum ludah, minum ludah itu yang sering keluar ludah itu ada dahak, cabang tidak dahak. Nah kalau dahak bagaimana hukumnya? Dahak ada 2 asalnya, ada dahak yang dari kepala, dahaknya ada yang dari kepala, ada yang dari perut. Bahas tuman helan, kepala apa perut lan? Contoh kepala. Kalau yang dari kepala, di kepala, gitu kan kalornya. Nah kepala, batal. Ditelan batal, mutlak. Ya, awalau terkecuali ketika menelannya itu memang sulit untuk mengeluarkan. Kan ada yang memang sengaja masuk, tanpa sengaja itu masuk, masuk gitu kan? Itu boleh, lain lagi. Tapi rata-rata yang di kepala itu memang bisa dikeluarkan. Ya kan? Kok sampai gitu kan? Bisa keluarkan, ya. Itu. Apalagi berasa, rasa naon. Ya. Jadi ingat, yang di kepala itu memang membatalkan puasa. Nah, disebutna nu di kepala kan di hidungnya. Masuknya di hidung. Terus karena lakannya. Nah, kan kerasa teh keluarna. Kerasa kan keluarnya. Bisa ketika dikeluarkan. Selagi bisa dikeluarkan itu keluarkan. Tapi misalnya bisa untuk dikeluarkan, kita tidak mengeluarkan, lumayan asin, ya batal, batal ya. Awas, nah, itu posisinya. Di sini dijelaskan di sana. Terus kita yang bahas yang dari perut. Nah, di sini ada yang membatalkan, ada yang tidak berarti kan kepala itu. Kalau memang tidak bisa dikeluarkan, ada turun dengan sendirinya. Di beberapa kitab dijelaskan, Kifatul Akhyar dijelaskan seperti itu. Kalau dari perut. Selagi kita bisa mengeluarkan, keluarkan. Ya, tapi sebenarnya ada keterangan selagi tidak melewati batas mahraj ha, ya, tengah tenggorokan. Ada yang nyebut kho, ya, tapi ha. Nah itu boleh ditelan, Tapi kalau memang bisa dikeluarkan, udah keluar nih, lagi, ya kita batal, ya, itu. Tapi kalau memang masih di dalam boleh, ya, boleh di dalam. Ini sengaja dikeluarkan. Ya gitu, ditelan lagi batal, ya batal dikena batuk kumat, dahak sama di perut, di perut. Nah contoh batuk, ayah dahak, batuk, pok, kata sengaja tuh, tetap batal dong, karena tidak sengaja, ya kecuali dibatukin, ya lumayan, ya, ya, dan sebenarnya ada beberapa penjelasan. Ada yang sengaja mengeluarkan itu, ada yang membatalkan, ya. Beberapa ulama yang membatalkan karena ada yang dikeluarkan sengaja. Tapi lebih inilah lain deh semua. Jadi ini kan baru syarat pembatalan ya. Jadi kalau dari kepala, ingat kebanyakan memang itu membatalkan. Karena bisa dikeluarkan kan? Rata-rata bisa dikeluarkan.
Kadang kita yang narik kan, gitu kan? Kecuali memang dia masuk sendiri ke tempat kita tahu. Contoh lagi tidur. Nu salesma tidur kieu ngalir teu? Batal teu? Teu batal. Kan hayang sorangan ya. Gitu. Ya, tidak dirasa, ha? Iya kena. Tidak biasa, pasrah orang tidur, ha? Nah, di perut seperti tadi bahasanya. Nah, seperti tadi. Nyata pembahasan masalah makan, masa minumnya. Bahasan kedua. Ya tadi keempat beres. Keempat yaitu menahan muntah. Penjelasan sudah dijelaskan tadi. Terakhir sekarang, soim. Terus beresin coba, bereskan. Terus Terus terakhir, soim, orang yang berpuasa. Soimah, orang perempuan yang berpuasa. Nah, soim, ada beberapa keterangan di dalam kitab Kasyifah, Safinah dan segala macam. Soim itu termasuk orang syarat dari rukun dari puasa. Orang yang rukun dari puasa, orang yang berpuasa. Kenapa orang yang berpuasa disebutkan jadi rukun? Karena dalam puasa itu secara keseluruhan tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dideskripsikan. Karena kenapa? Kalau memang puasa dideskripsikan dengan menahan makan dan minum, orang tidur pun menahan makan dan minum, ya. Makanya berbeda dengan sholat. Sholat kan bisa kebayang, ruku dan segala macamnya, bisa dideskripsikan, bisa istidhar, ya. Bisa istighfar. Sekarang ini tidak bisa. Itu alasannya kenapa orang yang puasa seperti yang jual beli kan memang tidak, ketika jual belinya tidak ada barang yang tidak bisa dibayangkan, maka penjual dan pemberi itu menjadikan syarat rukun menjadi itu. Seperti rukun nikah, ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, ya kan? Itu karena kan pernikahan itu kan hanya sebuah ikatan, makanya dijadikan syarat. Nah, puasa pun sama, tidak bisa didefinisikan kan untuk puasa itu. Makanya soim itu menjadikan salah satu rukun atau syarat dari berpuasa. Ya. Jadi kalau secara keseluruhan ditarik lurusnya, syarat puasa itu tarik lurusnya karena beberapa keterangan itu berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali masing-masing mempunyai pendapat. Di Imam Syafi'i lah ada mengenai bab rukun puasa. Nah, syarat puasa rukun puasa yaitu secara keseluruhan di Imam Syafi'i dikategori 3. Satu yaitu niat, kedua menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, ketiga adalah soim, orang yang berpuasanya. Kalau ditotalkan, kalau memang disimpulkan sesuatu. Pertama, dari 5 itu bisa disimpulkan. Pertama, kemarin kan dijelaskan niat itu tidak bisa ganti. Nomor kedua, menahan dari ketiga, menahan dari 4, muntah sengaja. 2, 3, 4 itu kan intinya pembatalan puasa ya. Berarti menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Dan kelima adalah soim. Jadi kalau diringkas, pembatalan puasa itu yang 5 itu sebenarnya cuma ada 3. Pertama niat, kedua menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa, ketiga yaitu orang yang soim, orang yang berpuasa tersebut. Paham ya? Itu bekal kita berpuasa. Insyaallah beberapa keterangan, beberapa syarat, multi pembatalan dan segala macamnya nanti kita akan bahas insyaallah di pertemuan
minggu depan. Allah SWT. Ya baca. Terus beres. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidu'ayat wal aqiqatu wahdian. Cabang iman ke 48. Melaksanakan, menunaikan kurban akikah dan hadiah. Kita bahas satu-satu. Kurban, akikah, hadiah. Kurban, baca sekali baca. Ulang lagi. Udhiyah, bahasa kata dari kurban, yaitu sesuatu hal yang disembelih berupa unta, sapi, atau kerbau, nanti kambing, nanti, nah itu, unta tadi termasuk entosnya, yaitu dengan tujuan taqarrub, tujuan mendekatkan diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu dinamakan kurban. Taqarrub, sedekah yang paling utama, yang afdal adalah bukan korban, kurban. Ya, gitu. Lepas. Terus. Nah,
Nah, dimulai dilaksanakan kurban yaitu dari setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Munculnya waktu dimulai sembelihnya muncul matahari pada Idul Adha. Makanya kan Idul Adha banyak sholatnya memang disunahkan lebih awal, lebih pagi ya. Nah, karena akan melaksanakan penyembelihan kurban. Ya kan sunnah, makanya kan dilaksanakan puasa. Beda kan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum kita berangkat ke masjid itu sunnah berbuka. Minimal kalau ada yang manis korma lah, korma. Ya, korma. Buka dengan yang manis, yang manis korma. Sunnah. Tapi dengan Idul Adha itu berbeda. Sunnah kita melaksanakan puasa ketika mau berangkat Idul Adha ya. Idul Adha sholat Id. Pulang gemblong ya. Gitu. Terus menurut Imam Syafi'i akhir dari penyembelihan kurban yaitu sampai hari tasyrik ketiga. Berarti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Berarti totalnya kalau dengan Idul Adha yaitu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 4 hari menurut Imam Syafi'i. Terus menurut Imam Abi Hanifah dan Imam Malik kemarin sudah dijelaskan ya masalah haram berpuasa ya. Illa anak Hanifah qalu idal makrut mana wa qalu Malik yaum sama yaumaini ba'da Idul Adha la salasa ayyam kadang-kadang hanya 2 hari ya, hanya 2 hari berarti tanggal 11 dan tanggal 12 itu kan bukan 3 tapi hanya 2 hari untuk menurut Imam Hanifah. Berarti tanggal 11 dan 12. Imam Syafi'i 3, tanggal 11, 12, 13. Terus setelah itu bagikan daging tersebut kepada fakir miskin. Boleh orang yang berkurban memakan dengan tujuan bil berkah, mengambil berkah dengan tujuan ngalap berkah, tapi jangan lebih dari 1/3 ya. Itu awas, boleh satu suap 2 suap boleh. Terus nah, sunnah kalau kurban itu mentahnya yang dibagikan. Masih atahna kene. Awas mentah bisi uang lain ya. Mentahna masih dibagikan ya. Berbeda halnya nanti dengan akikah beda ya. Atahna bikin gitu. Lamun kurban bagusnya mentahnya bagikan. Terus terus kurban yang dinadarkan. Nadar, contoh seseorang ada nadar kurban. Seandainya dia menerima aku akan kurban sapi. Nah, ya, contoh naon bae nadar lah. Kurban nadar itu walaupun sedikit tidak boleh. Tidak boleh memakan. Tetapi kalau kurban selain nadar boleh. Jadi kan selain nadar boleh memakan hewan daging kurban tersebut asal jangan lebih dari 1/3. Kalau nadar itu tidak boleh sama sekali. Tanduk nak bulu nak nanti kulit nak sedekah kan ya, paham? Selagi itu nadar berarti kan nadar wajib ya itu jadi wajib. Nah itu yang sedekahkan semuanya yang disebut kurban ya. Mudah-mudahan
kita bisa berkurban tiap tahun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bukan hanya berkorban ya. Ya Allah. Yang jadi masalah kenapa? Ketika datang bulan haji, orang kita mengharapkan kita harus disarankan berdoa, ya Allah mudah-mudahan tiap tahun kita bisa berkorban. Ya, luar biasa, sedekah yang paling utama. Ini kembali orang lain beli sate, orang lain beli kambing, orang lain ini kita beli tusuk sate kan, dan mengharapkan kupon. Waduh, luar biasa. Inilah tradisi orang Indonesia. Ya, tidak semua orang Indonesia, hanya orang-orang ya khususnya di daerah kita itu dikena. Yang ditanya itu kamu kurban nggak? Ya, kamu kurban nggak? Itu. Terus. Nah, tadi itu ya, akikah, bahasa Arab akikah tetap. Orang jadi ekah, ya, itu. Akikotun, akikah, yaitu menyembelih kambing, ya, itu di waktu kelahiran. Bagusnya 7 hari setelah dilahirkan anak. Terus, pagi hari disunahkan. Terus. Nah, laki-laki akikahnya yaitu 2 kambing, perempuan 1 kambing, ya. Itu. Punya anak laki-laki dan perempuan? Tilu. Ibu dan bapaknya belum? Sama deh ya. Nah, terus. Terus? 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 Bidan, kamu bidan. Nah, bagusnya akikah itu dimasak, digulai, manis ya, segala macam, digulai dan dibagikan fakir miskin dengan keadaan sudah matang ya kan, dimakan. Kecuali bagian kakinya, ya kan? Ada beberapa yang menyarankan itu untuk bagian dukun beranak, peraji ya. Bidan, ya kan? Nah, boleh. Nah, akikah, jadi bagusnya akikah itu di hari ke-7 anak. Kalau memang belum ada rezeki di hari ke-7, boleh di hari ke-40 atau boleh terserah sampai anak tersebut baligh. Nanti balik boleh. Apabila anak tersebut sudah baligh dan sudah memang bisa berusaha bekerja, mampu dia untuk melaksanakan itu, yang menjadi kewajiban bukan bapaknya lagi, tapi menjadi diri sendirinya. Akikah ya. Kita tinggal nanya pribadi masing-masing di Eka Hancan ya. Gitu. Terus. Persis kurban, cuma dilaksanakan di luar biasa ganjarannya, luar biasa ganjarannya. Sholat di tanah haram 100.000 rakaat dibandingkan dengan di kita. Itu, apalagi seperti itu ya. Itu dia. Jadi hadiah intinya kita membeli kambing atau sejenisnya di tanah haram di Mekah dan kita bagikan dan kita sembelih di waktu Idul Adha atau hari Tasyrik, yaitu amal yang sangat luar biasa. Ya, jadi alhasil ini salah satu cabang iman ke-48 yaitu berkurban, melaksanakan kurban, maksudnya kurban, akikah dan hadiah. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kita bisa berkurban, akikah dan hadiah, tujuannya karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah pengorbanan.
sejarah luar biasa, yaitu kurban terjadi pada sejarah siapa? Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, akhirnya dibalas dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hasilnya barang siapa yang bisa berkurban itu akan diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu senang ingin melaksanakan kebaikan, khususnya yang tadi kita terangkan, yaitu berkurban, akikah, dan hadiah. Amin ya Allah ya rabbal. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.